Nah, sekarang ke salah satu deklarator kami nih, seorang aktivis juga, Bang Hatta Taliwang. Silakan Bang Hatta. Terima kasih. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Oh ya, terima kasih. Terdengar. Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar dari Jogja, Pak Hatta. Ya, siap. Yang saya hormati Prof. Salim Said, senior yang paling paham soal sejarah TNI. Yang saya hormati Bapak Jenderal Agus Sujoyo, tokoh reformasi TNI. Yang saya hormati Bapak Jenderal Gatot Nurmantio, teman seperjuangan sekarang. Juga hadirin yang ikut di dalam webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul webinar ini kata kuncinya menyelamatkan. Yang mau diselamatkan itu apa? Yaitu reformasi TNI Polri. Mengapa? Karena mungkin sebagian tokoh dan masyarakat merasa ada masalah, ada sesuatu masalah. Apa masalahnya? Tentu karena ada jarak antara... Geser supaya ke tengah wajahnya ini kepotong Bang Hatta. Nah, lebih ke depan. Iya, itu lebih clear, lebih bertanggung jawab. Jadi apa masalahnya? Tentu karena ada jarak antara harapan dan kenyataan, antara Dasein dengan Dasolen. Nah, itu yang membuat kita banyak berwacana tentang reformasi TNI dan Polri sekarang. Saya merasa tak perlu mengurai masalahnya lagi, karena senior Prof. Salim Said dan Bapak Agus Sujoyo sudah sangat rinci tadi membedah masalah itu, ditambah dengan apa yang kita baca, kita dengar, yang dinyinyirkan oleh banyak kalangan di media sosial atau di media-media lainnya. Apa yang ingin saya sampaikan? Saya tak punya kapasitas khususnya untuk membahas institusi Polri. Bukan keahlian saya dan kurang pengalaman untuk urusan ini. Meskipun Polri dulu di masa kami masih jadi anggota DPR RI telah memisahkan Polri dari ABRI yang dilanjutkan dengan keluarnya undang-undang dan seterusnya. Kalau soal TNI, saya sedikit ada pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan saya dapat dari yang saya baca dari buku-buku Bapak Jenderal Nasution, yang kebetulan dari tahun 73 sampai tahun 2000 sampai beliau meninggal, saya kebetulan ada di sekitar beliau. Karena saya staf dari Ibu Nasution sebagai Ketua Dewan Nasional Kesejahteraan Sosial, dan sehari-hari saya suka datang ke ruang makan beliau dan ketemu dengan Ibu Nas maupun Pak Nas, lalu sering berbicara soal-soal politik, soal sosial dan sebagainya. Di Jalan Teguh Umar 40 di Menteng. Lalu yang ingin saya sampaikan itu adalah apa yang saya tahu dan apa yang Pak Nas pikirkan, yang saya baca dari buku-buku beliau, misalnya dari buku Memenuhi Panggilan Tugas yang sebanyak lebih kurang 11 jilid. Lalu ada sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia, ada tentang perang gerilya dan sebagainya. Saya baca dan dari situlah saya lumayan tahu, apalagi Pak Nas atau Jenderal Besar Abdul Haris Nasution itu menjadi kasat 2 kali. Kasat yang pertama tahun
sejak tahun 1950 sampai dengan 1952. Terjadi peristiwa 17 Oktober, beliau berhenti sebagai Kasat. Tahun 1955, beliau terpilih jadi anggota konstituante, tetapi oleh Bung Karno dipanggil lagi menjadi Kepala Staf Angkatan Darat sampai tahun 1962. Nah, saya hanya ingin menyampaikan hal-hal yang pokok saja yang saya baca dari pikiran Pak Nas tentang TNI. Dan itu meskipun pikiran itu disampaikan di era perjuangan, di era Orde Lama, yang mungkin beberapa substansinya kurang relevan, tetapi masih relevan dalam konteks roh atau jiwa dari pemikiran Jenderal Besar Abdul Haris Nasution itu. Saya bacakan saja poin-poin pemikiran beliau, mungkin untuk generasi muda banyak yang tidak tahu. Pertama, menurut Pak Nas, TNI merupakan tentara rakyat, adalah sebagian daripada rakyat. Karena itu juga mempunyai rasa tanggung jawab kepada amanat penderitaan rakyat. Maka dengan demikian, ia mempunyai pula sifat progresif dan dinamis. Karena itu masyarakat memberi tempat yang sewajarnya, ikut mencegah dan mengawasi penyelewengan-penyelewengan revolusi. Bukan hanya tenaga stabilisasi, tetapi merupakan pula tenaga dinamisasi dalam penyelesaian revolusi. Yang kedua, TNI adalah tentara dari rakyat dan untuk rakyat yang akan tetap menjadi satu karena ikatan darah. Hubungannya sebagai ikan dengan air. Tentara yang tidak mendapat kepercayaan, tidak mendapat bantuan dari rakyat, sama dengan ikan yang terbuang dari air. Persatuan rakyat dan tentara adalah unsur utama yang hakiki dari negara dan angkatan perang kita dan menjadi sumber kekuatan TNI yang membuat TNI tidak dapat dikalahkan. 3. Dari sifatnya sebagai badan dan alat perjuangan, memberikan ciri khusus kepada TNI sebagai pejuang, sebagai unsur yang lebih menonjol daripada sebagai alat negara. Yang keempat, sebagai modal nasional, jelas ditegaskan oleh almarhum Panglima Besar Jenderal Sudirman bahwa TNI adalah satu-satunya hak milik nasional RI yang masih utuh, tidak berubah-ubah meskipun menghadapi segala macam soal dan perubahan. Jadi, dalam tubuh TNI diintegrasikan sifat keprajuritan, kenasionalan, kerakyatan, dan kerevolusioneran. Daripadanya lah terbentuk watak TNI, bahwa ia bukan prajurit sewaan. Ia menjaga dan mempertahankan keluhuran, kehormatan, serta martabat bangsa dan negara, bukan karena nafsu kebendaan, tetapi didorong oleh keinsafan bahwa jiwanya dalam mengabdi kepada Ibu Pertiwi. TNI insaf, percaya dan yakin bahwa kemerdekaan bangsa dan negara yang dicapai dan didirikan di atas timbunan korban harta benda dan jiwa raga dari rakyat dan bangsa hanya dapat dilenyapkan oleh Tuhan dan tidak boleh oleh manusia atau bangsa manapun. Itu saya kutip dari buku Memenuhi Panggilan Tugas jilid 5 halaman 202. Saya mohon maaf tidak berbicara tentang kasus karena mungkin sudah banyak yang sudah bahas. Saya hanya ingin juga tambahkan sedikit lagi
dari 8 wajib TNI. Mungkin ada yang lupa-lupa gitu loh. 8 wajib TNI itu, 1 bersikap ramah tamah terhadap rakyat. 2 bersikap sopan santun terhadap rakyat. 3 menjunjung tinggi kehormatan wanita. Yang keempat, menjaga kehormatan diri di muka umum. Yang kelima, senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya. Yang keenam, tidak sekali-kali merugikan rakyat. Yang ketujuh, tidak sekali-kali menakut-nakuti dan menyakiti hati rakyat. Yang kedelapan, menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Saya kira itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.